Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PKN akan berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman semua di Google Classroom. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizky Setiawan, Nabila, Raisya, dan Rido. Adapun kami sudah menampung 6 pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di Google Classroom, yaitu dari Hanum, Intan, Syifa, Manda, Serina, dan Nafilah. Untuk pertanyaan-pertanyaannya dari Hanum akan dijawab oleh Raisya. Kepada Raisya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rizky. Pertanyaan Hanum adalah, sekarang sedang ramai tentang KKB Papua, di mana sudah banyak korban berjatuhan termasuk masyarakat sipil di sana. Katanya KKB di Papua itu sulit untuk diberantas karena adanya HAM. Padahal anggota KKB di Papua sendiri membunuh orang yang tidak bersalah. Bagaimana pandangan kelompok kalian mengenai masalah tersebut? Menurut kami, tentang masalah sulitnya KB untuk diberantas bukan karena HAM, tetapi karena adanya 3 faktor ini, yaitu yang pertama, faktor taktikal geografis yang lebih sulit dan menantang ketimbang faktor KKB itu sendiri, yaitu geografis di Papua, vegetasinya, kemudian hewan-hewan yang ada di sana membuat mereka lebih kuat bertahan daripada pasukan pemukul TNI dan Polri yang mengejar. Terus yang kedua, perlindungan dari tokoh lokal, yang dimana anggota KKB diberikan tempat berlindung di wilayah yang mendapat perlindungan kelompok adat di tengah pengejaran aparat. Lalu yang ketiga adalah disebabkan faktor koordinasi antara lintas tim yang bergerak bersama melawan KKB Papua seperti TNI, Polri, BIN, dan satuan tugas lokal dalam Kodam setempat. Seperti itu. Untuk Hanum, apakah jawabannya sudah dimengerti? Siap, sudah. Makasih, Raisa. Ya, terima kasih kepada Raisa yang sudah menjawab pertanyaan dari Hanum. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Sherina akan dijawab oleh Rido. Kepada Rido, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Sherina. Baik, terima kasih kepada Rizky yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sherina, yaitu pertanyaannya, apakah hak asasi manusia dapat mempengaruhi tegaknya hukum? Hukum adalah peraturan dan norma berupa sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dasarnya, hukum juga merupakan implementasi dari perlindungan HAM di mana segala telah diatur agar dapat menjadi hal yang tidak saling merugikan. Namun, apakah HAM ini mempengaruhi tegaknya hukum? Justru dengan adanya HAM akan memperkuat hukum yang ada untuk berjalan dan lebih ditegakkan agar tercapainya keadilan. Ya, mungkin itu jawabannya.
Bagaimana, sudah bisa diterima, Sherina? Selanjutnya pertanyaan dari Siva. Apakah ada batasan dalam hak asasi manusia? Jika ada, maka apa saja? Dan jika tidak ada, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu tentunya akan terlalu bebas dan bisa menimbulkan berbagai permasalahan dengan dalih kan adanya HAM. Bagaimana menurut kelompok kalian? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Rizky. Oke, baik. Terima kasih, Nabila. Mengenai pertanyaan dari Siva, pada dasarnya HAM itu dicetuskan untuk menyadarkan manusia akan kebebasan dalam ketertiban. Tidak bisa dibilang HAM apabila bebas tapi berantakan. Tidak bisa dibilang HAM apabila tertib tapi didikte HAM itu fleksibel. Nah, saya mengambil dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM dibatasi oleh kebebasan orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, HAM dikenal juga adanya kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Seperti itu mungkin. Bagaimana sih, Pak? Apa jawabannya dapat diterima? Dapat diterima, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Intan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kan terjadi dalam dua bentuk, yaitu acts of commission dan acts of omission. Apakah bisa dijelaskan lebih atau contoh dari acts of commission dan acts of omission itu? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Raisa. Pada Raisa dipersilakan. Baik, terima kasih. Act of commission adalah tindakan untuk melakukan, yang dimana pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir di instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Contohnya, pembunuhan di luar hukum, penanganan prosedural. Terus yang kedua, act of omission, yang mana tindakan untuk tidak melakukan apapun, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan oleh karena kelalaian dari suatu negara. Contohnya adalah kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dasar yang murah bagi warga negaranya. Untuk Intan, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Terima kasih, Raisa. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Amanda. Bagaimana perbandingan pengaturan pasal tentang HAM dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dengan UUD 1945? Pertanyaan ini akan saya jawab. Konstitusi RIS dan UUDS 1950 lebih banyak pengaturannya tentang HAM karena mengadopsi dari DUHAM. Dalam Konstitusi RIS diatur dalam pasal 7-33. Sedangkan dalam UUDS 1950 diatur dalam pasal 7-34.
UUD 1945 lebih sedikit pengaturannya tentang HAM, karena sudah diadakan Undang-Undang HAM yang telah mengatur secara khusus. Dalam Undang-Undang 1945 diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 dan pasal 34. Untuk Pramanda, apakah jawabannya dapat diterima? Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Nafila. Dari yang saya baca dari suatu sumber dikatakan bahwa pada tahun 2019 Komnas HAM menerima 2.757 aduan yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Artinya sangat banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Lalu apa yang melatar belakangi atau menjadi faktor terjadinya pelanggaran tersebut? Pertanyaan dari Nafila akan dijawab oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Terkait pertanyaan dari Nafila, sebelumnya catatan hak asasi manusia Indonesia selama tahun 2019 dinilai merosot oleh organisasi pemantau HAM dunia Human Rights Watch (HRW). Nah, sebenarnya tahun 2019 ini sama HRW dinilai merupakan tahun yang memiliki kasus HAM sedikit gitu dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Namun sebaliknya pemerintah Indonesia sendiri enggan mengakui sepenuhnya laporan ini, malah Komnas HAM memantau adanya kemunduran dan kegagalan upaya-upaya penegakan HAM yang sebelumnya dijanjikan pemerintah seperti itu. Jadi ada dua sudut pandang gitu. Nah, namun terkait pertanyaan ini, apa yang melatar belakangi atau menjadi faktor terjadinya pelanggaran HAM? Mungkin ada beberapa faktor, namun saya merangkum ada beberapa, diantaranya banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Mungkin seperti itu, Nafila, apakah jawabannya dapat diterima? Iya, terima kasih, Rizky. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Jika tidak ada, mungkin sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Adi. Oke, terima kasih ya teman-teman di kelas D dan kelompok dan yang bertanya di diskusi mengenai HAM, dan sebenarnya saya mengharapkan ada diskusi yang lebih aktif lagi dari teman-teman yang lainnya juga ya, karena ini terkait dengan suatu masalah yang merupakan isu yang sangat luas ya jangkauannya, sangat universal,
Dan ini menyangkut juga kehidupan Anda sebagai manusia tentunya. Saya harapkan ketika saya mengambil alih pun ada keaktifan ya. Walaupun ini kuliah kita menjelang akhir gitu ya, tidak membuat semangat kita untuk menurun ya dalam mengikuti perkuliahan. Karena di tengah-tengah keterbatasan dan banyak memang pengorbanan yang harus Anda rasakan gitu ya, kait dengan jaringan, kait dengan jarak ya. Karena kan selama Anda menjadi mahasiswa dan mahasiswi ya di Unsil di menjelang 1 tahun gitu, tidak pernah mengalami satu peristiwa ataupun suatu kegiatan yang benar-benar normal gitu kan dalam perkuliahan. Kita harus bisa berjuang ya, memahami, memanfaatkan waktu di tengah-tengah keterbatasan media yang memang membutuhkan sekali lagi pengorbanan ya dari segi biaya dan lain-lain. Tapi kalau alasan biaya saya kira ini bisa menjadi persoalan yang Anda adil juga dalam memahaminya gitu kan. Kalau seandainya misalnya kalian hidup normal di perguruan tinggi di kampus, ngekos gitu kan jauh dari rumah, bahkan yang di sekitar rumah pun yang bisa bolak-balik kan tetap aja ada pengorbanan gitu kan. Dari segi biaya kalau Anda perhitungannya biaya misalnya ya, transportasi, makan misalnya ya dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan jangan jangan menjadi alasan ya masalah biaya walaupun itu memang ya ekonomi setiap orang itu pasti berbeda-beda gitu. Oke, mengenai HAM yang tadi sudah ada variasi pertanyaan yang memang menyangkut persoalan HAM ya yang kita sedang kita pelajari bersama. Sebenarnya HAM itu apa sih dan bagaimana HAM itu? Secara umum memang ada 2 konsep HAM ya. Dari sisi waktunya ada HAM yang bersifat universal, katakanlah ini adalah isu internasional. Yang kedua juga HAM yang bersifat lokal atau nasional ya. Jadi isu-isunya, pandangannya, filosofinya, historisnya ini juga pasti berbeda. Ada persamaan, ada perbedaan ya. Kemudian juga mengenai penegakan dan permasalahannya pun ya ini dibagi jadi 2 juga ya. Ada HAM yang memang secara umum menyangkut hak ya sebagai hak kodrat sebagai manusia dan juga ada HAM yang berkaitan spesifik mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM, kejahatan HAM. Ya, itu yang harus Anda pahami ya. Pertama, saya akan mulai dari konsepsi HAM ya, yang bersifat universal. Ya. Kalau kita kembali mengingat ya, kenapa muncul era perkembangan budaya modern itu dengan ditandainya terbentuknya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara lewat sebuah sistem organisasi negara nasional ya, nation state itu yang diawali memang oleh proses revolusi yang terjadi di dunia barat ya. Revolusi industri salah satunya ya, revolusi Prancis, revolusi Amerika Serikat. Ketika terbentuknya negara-negara modern, secara ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami pergeseran ya dari budaya primitif ke dari budaya tidak menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukanlah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga di zaman itu disebut dengan era Renaissance ya, dan humanisme. Nah, salah satunya adalah ada humanismenya. Itulah cikal bakal perjuangan penegakan HAM ya. Kalau bicara negara, negara nation state yang kita dari awal telah kita pelajari mengenai konsepsi bernegara ya. Itu adalah memiliki konstitusi ya dan menganut azas rule of law atau negara hukum yang minggu lalu kita bahas bagaimana hukum dan penegakan hukum di negara. Nah, mengenai salah satu jaminan, salah satu isi dari konstitusi negara itu kan ada 3 unsur ya. Yang pertama adalah ada batasan kekuasaan, ada pembagian kekuasaan, yang ketiga jaminan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia. Ya, ada pengaturan mengenai hak asasi manusia.
Diatur nggak hak-hak warga negara di sana? Bukan hanya mengatur kekuasaan negara ya, tapi jaminan hak-hak warga negara. Itu ciri-ciri konstitusi di suatu negara. Ya. Nah kemudian ya, asal muasal kenapa ada konsepsi HAM yang menjadi isu universal ya, dari Magna Carta misalnya, ada Bill of Rights sampai ke konsepsi Deklarasi of Human Rights di PBB, itu ada satu evaluasi bersama mengenai bagaimana adanya penindasan terhadap manusia, ya. Antar manusia saling menindas, saling membunuh, ya. Bahkan yang kuat kepada yang lemah itu merasa tidak berdosa, merasa itu hal yang wajar dalam kehidupan, ya. Ingat mungkin filosofi-filosofi lain dari konsep manusia yang dianggap seperti serigala, ya, boleh saling memangsa, boleh saling membunuh, ya, dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah ya tidak ada harga diri, harganya manusia itu, nyawa manusia itu. Padahal kan manusia, ya kan, ada humanisme. Walaupun dalam tata sosial, dalam kasta sosial ada katakanlah raja, ya, ada orang elit, ada orang borjuis, ya, ada orang kaya, ada orang kuat. Tapi kan secara kodratnya manusia. Lu itu kan raja, gue memang rakyat gitu. Lu memang raja. Tapi kan kita sama-sama manusia. Kenapa lu menindas gue? Kenapa lu membunuh sesama manusia? Itu cikal bakal kenapa ya. Pada era-era itu dianggap sebagai masa-masa kelam ya, masa-masa kegelapan, karena seolah-olah kehidupan itu bisa bebas ya. Saling siapa yang kuat, siapa yang dapat ya, yang berkuasa. Karena salah satu faktornya belum tidak ada aturan, tidak ada kesepakatan tertulis ya yang mengatur hubungan antar manusia, baik sisi hukum ya maupun pelindungan dari kekuasaan. Itu ya salah satunya. Kemudian sekarang ketika terjadi, katakanlah dunia sudah semakin maju, semakin modern, teknologi semakin canggih ya, dengan tidak terhenti-hentinya ada inovasi-inovasi ilmu pengetahuan maupun teknologi, apakah senantiasa HAM itu lenyap? Selesai urusan HAM. Apakah sekarang manusia telah sadar, telah saling menghargai, tidak lagi saling membunuh, tidak lagi saling menindas di daerah sekarang aja? Sudah selesai belum urusan manusia dengan HAM-nya? Masih ada nggak peristiwa-peristiwa yang menyangkut pembunuhan misalnya, penindasan, masih ada nggak di era sekarang? Masih ada, Pak. Padahal sudah ada aturan, sudah ada regulasi, sudah ada konstitusi yang mengatur, yang melindungi, bahkan tujuan negara itu kan yang paling utama adalah melindungi ya warga negaranya. Tujuan hukum, adanya penegakan hukum itu untuk apa? Untuk melindungi juga, untuk mengatur dan melindungi. Oke, jadi bahwa ini adalah masalah yang tidak akan selesai gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk kita menyikapi, memahami permasalahan ini ya secara lurus ya, dalam konteks ilmu pengetahuan. Oke, kita akan lebih spesifik lagi ke masalah HAM yang tadi dibicarakan ya. Sinta Eka coba bisa dibuka audionya yang hadir di kelas ini. Sinta Eka. Sinta Eka. Linda Cahyani. Linda Cahyani. Suaranya ya. Kurang didengar. Chandra Kusuma. Chandra Kusuma. Serina Effendi. Serina. Coba yang saya panggil buka aja audionya langsung biar saya bisa langsung Anda langsung respon ya. Anissa Islam.
Anissa Islam. Ai Arda. Aulia. Selma. Aulia Selma. Ya, hadir, Pak. Oke, saya mau tanya kepada yang tadi sudah disebut namanya ya. Kalau yang tadi disebut belum sempat menyapa, boleh dibuka lagi nanti kalau ada waktu. Sebutkan contoh-contoh perilaku yang dianggap melanggar HAM ya. Atau yang Anda rasakan sendiri lah, yang Anda rasakan maupun yang Anda lihat. Perilaku manusia yang dianggap itu bertentangan dengan HAM, dengan hak asasi manusia. Aulia apa coba? Satu saja minimal ya. Satu orang satu. Kan ini hak yang paling mendasar ya. Saya yakin di sini yang hadir semuanya manusia ya. Bagaimana manusia juga hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain atau akan berbenturan dengan hak orang lain. Itu permasalahannya ya. Walaupun kita sama-sama punya hak ya yang tak bisa direbut oleh orang lain, tapi kita akan hidup di tengah-tengah orang yang punya hak juga. Anda punya hak sebagai mahasiswa. Saya punya hak sebagai dosen. Nah, bagaimana kita bisa bijak dalam Izin menjawab, Pak. ya contoh aja perilaku yang dianggap bertentangan ya ataupun yang tidak sesuai dengan HAM. Seperti ini, pencemaran nama Oke, baik. pencemaran nama baik. Nggak apa-apa. Apapun ya yang Anda pikirkan tentang HAM, sebutkan saja. Syifa Paudatul, Muadatul. Syifa Paudatul. Iya, Pak. Apa menurut kamu apa? Iya. Membunuh, Pak. Membunuh. Iya. Oke, Firda Utami. Catat ya tadi teman-teman ada yang menutulensi, tadi ada yang menyebutkan apa? Pencemaran, pembunuhan, tolong ingat. Firda coba apa? Dengan sama dengan temannya ya. Ya? Penghinaan. Penghinaan, pencemaran, penghinaan hampir sama tapi nggak apa-apa lah. Hanum, Dwi. Hanum Dwi. Siti Maharani. Oke Hanum. Mencemooh, Pak. Oke, hampir sama ya dengan pencemaran dengan tadi. Coba yang lainnya coba. Yang dianggap ini. Coba Siti Maharani coba. Coba yang belum disebut. Mencuri. Mencuri Barang orang lain. mencuri barang, mencuri hati ya. Mencuri-curi pandangan juga ya. Oke, Silvi. Silvi. Iya, Pak. Apa? Penganiayaan. Penganiayaan. Fadila. Pelecehan seksual, Pak. Pelecehan seksual. Ferliana, Arisa, Ade. Perbudakan, Pak. Perbudakan ya. Suroya. Pembulian. Bulian. Pembualan. Lisdiana. Lisdiana. Lisdiana apa? Sebutkan langsung aja. Sebutkan. Penculikan, Pak. Penculikan. Azizah Sunda. Hak mendapatkan hak berpendapat bebas, Pak.
tidak diberikan kebebasan dalam berpendapat mungkin ya. Oke, Tika Pak. Nurhayati. Tika Nurhayati. Tika Nurhayati. Apa? Hak memberikan pendapat. Hak memberikan pendapat. Muhammad Rizky. Itu Pak, pelecehan atas kepercayaan gitu loh. Pelecehan atas kepercayaan ya. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Rasya Haidar. Rasya Haidar. Riani. Mungkin Jangan mungkin, sebutan aja. Jangan aksi bermungkin-mungkin. kekerasan dengan pemukulan mungkin Pak. Rasa dengan pemukulan. Riani Putri Utami. Pemerkosaan, Pak. Pemerkosaan. Nur Fauzi Muhammad. Perbudakan. Oke, Sipa Agus. Tadi ada yang udah nyebutkan tadi perbudakan ya. Sipa Agus. KDRT, Pak. KDRT. Apa tuh KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Nabila Az-Zahra. Pembunuhan, Pak. Pembunuhan tadi juga sudah ada ya. Nopi Puspita, oke, yang penting ngomong aja dulu ya. Nopi Puspita Sari ada? Apa? Memaksakan kehendak kepada orang Memaksakan lain. kehendak. Ramanda Fiska. Pemaksaan untuk masuk dalam agama tertentu gitu, Pak. Dipaksa untuk pindah agama ya. Iya. Jihad. Nah, ini jihad, fisabilillah. Ini Pak, pemaksaan untuk melakukan prostitusi. Dipaksa untuk prostitusi, gimana maksudnya? Dipaksa untuk jadi PSK Ya, untuk misalnya. melakukan. Jadi germo Ya. misalnya gitu ya. Tri Agis, Nita. Pemaksaan, Pak, apapun gitu, Pak. Apapun ya. Dipaksa untuk apa? Yang jelas Dipaksa untuk berbuat baik, apakah itu melanggar HAM? Coba kalau dipaksa untuk berbuat baik. Enggak, Pak, maksudnya pemaksaan kayak ya melanggar hak kita gitu, Pak, kayak misalnya Dipaksa kita tuh untuk gak kawin. mau ya kayak gitu. Orang tua memaksa kawin, ada pilihannya gitu kan. Sekarang bukan lagi zaman Siti Jamilah ya. Ya, perjodohan, Pak. Berjodohan ya. Padahal jodoh itu bukan di tangan Tuhan ya. Walaupun dipaksakan oleh orang tua itu kan hanya jalan saja ya. Hanya jalan aja gitu kan. Mungkin yang terbaik orang tua ada memberikan jodoh itu ya. Silmi, Kafah. Diskriminasi, Pak, bisa, Pak? Nggak tahu. Saya juga belum pernah didiskriminasi. Diskriminasi, Pak. Oke lah. Jadi biasakan ya kalau bertanya itu jangan mungkin atau malah balik bertanya gitu kan. Biasa pede aja gitu kan. Ridho. Muhammad Ridho. Tawuran, Pak. Tawuran antara siapa dengan siapa? Misalkan antar pelajar, tawuran antar pelajar. Tawuran. Oke lah. Iren, Nisa, Salsa. Membatasi atau menghalangi seseorang untuk beribadah. Menghalangi untuk Beribadah. beribadah. Oke, Naila, Jahwa. Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi atau Menghalangi seorang menyampaikan aspirasi. Nafilah, Audi, Lestari, Jet.
Melarang seorang anak untuk menuntut ilmu di sekolah misal. Sama anak. Siapa yang melarang? Orang tua. Orang tua. Kejam sekali itu orang tua ya. Tapi jangan curhat, kamu jangan curhat ya. Kamu nggak curhat ini. Enggak Pak, kan ini Si W curhat ya. Kamu lari dari rumah untuk kuliah misalnya. Intan, Irian, nih, Rahayu, 20. Main hakim sendiri, Pak. Main hakim sendiri. Kalau berdua gimana Iya. main hakimnya? Ya maksudnya Pak, kalau ada tekan maling langsung digebukin gitu Pak, tanpa Digebukin. penjelasan dulu. Harap biasa dulu. Oke. Dela Yus Triani. Penculikan lalu menjual organnya. Penculikan. Dulu ada kasus Sumanto ya. Pernah mendengar? pernah Pak. Gimana coba Pernah, kasus Pak. Sumanto itu? Yang makan orang bukan Pak. Makan orang yang bagaimana? Orang makan orang, jeruk makan jeruk gitu. Yang dimutilasi terus makan, Pak, korbannya. Emang orang yang Kanibal, dimakan? Pak. Yang dimakan orang? Bapak. Yang dimakan siapa itu? Ya? Makan mayat. Itu, Pak. Ya itu setahu masalah saya, itu makan mayat ya. mayat. Nah ini masalah Sumanto ini masalah hukum dan HAM juga ini menjadi perdebatan karena yang dia makan mayat gitu kan. Dulu ada kisah katanya ya. Karena memang dia kena pasal mutilasi ya atau itu. Tapi kan yang menjadi benar dia adalah sebenarnya lebih kepada pencurian sebenarnya gitu. Tapi kalau tidak salah memang dia ya itu ya dianggap orang pemakan orang lah gitu ya. Kanibal atau apalah istilahnya atau mutilasi atau apa. Dulu ada sebuah cerita katanya ya. Ada orang bertemu dengan Sumanto, dikejar-kejar ya. Sampai ke jurang. Tahu kan jurang itu jungkrang ya? Jungkrang. Kan mentok gitu ya. Jadi nggak bisa lagi lari kan gitu. Mau ngegubrak kan pasti ini bunuh diri kan gitu. Akhirnya sama-sama berdoa kan gitu ya. Berdoa aja si orang itu. Berdoa, ya Allah, ya udah saya selamat. Sambil merem matanya, ada takut sama Sumanto kan gitu ya. Merem matanya tuh. Pas dibuka matanya Sumanto juga sedang berdoa. Sumanto, kamu juga berdoa? Iya. Doa apa? Doa sebelum makan. Di Sumanto doanya bukan doa takut ke jurang tapi doa mau makan orang itu. Oke, Awalia Nisa. Belum tadi, Awalia Nisa. Pembunuhan penganiayaan. Dan penganiayaan. Oke, dari sekian banyak kasus peristiwa yang Anda anggap sebagai pelanggaran HAM ya, karena orang dilanggar, orang dibatasi haknya. Apakah itu dari sekian banyak peristiwa itu, apakah itu kategorinya masalah HAM? Itu betul nggak? Orang dibunuh, orang diculik, orang disiksa, dianiaya, dibudak, dan sebagainya yang hampir semua tadi menjawab lah. Apakah itu secara prinsip memang melanggar HAM, melanggar hak ya? Anda dibunuh misalnya, Anda dicubit, dianiaya. Jangankan ya tersinggung saja misalnya, diganggu saja, Anda merasa dilanggar ya. Saya berpendapat lalu teman Anda membantah pendapat Anda atau dilarang berpendapat, kamu jangan ngomong lah kamu mah. Namun yang saya ingin tekankan, apakah itu semua masuk ke dalam penegakan HAM prosesnya? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya sih Pak, relatif ya Pak. Itu sudut pandangnya gitu, objektif gimana orang yang melakukan gitu. Mungkin orang bisa bilang bahwa pembunuhan itu keluar dari hak asasi manusia gitu. Tapi kita juga harus melihat
sudut pandang lain gitu, apakah membunuh ini adalah suatu pembelaan diri gitu. Bisa jadi kan Sudut hal itu pandangnya sudut juga pandang apa dulu terjadi ya? gitu. Nah, jadi mungkin menurut saya mungkin relatif sih Pak, mungkin seperti sekarang orang dikatakan membuli orang lain, apakah sebelumnya orang yang membuli ini pernah dibully? Nah, apakah itu adalah sebuah pembelaan diri? Itu kan bisa jadi Pak. Nah, sekaligus saya juga ingin bertanya, apakah memang HAM ini relatif juga? Oke, ini prinsipnya bukan sebab akibat ya. Terserah misalnya. Orang membunuh karena dia lantas dimaafkan karena dia trauma gitu. Apakah orang tuanya misalnya, apakah balas dendam. Jadi itu kan motif. Ya. Tapi kan ketika sudah ada kejadian perkara ya dia tetap dia anggap sebagai pembunuh. Gitu kan. Anda menghina misalnya. Lantas mentang-mentang karena saya juga pernah dihina. Bukan seperti itu ya maksud saya. Tapi nah ini yang kita sambungkan dengan minggu lalu ya. Antara hukum ya dan HAM. Itu yang ingin saya maksud ya. Hukum kalau bicara masalah pelanggaran juga kan. Berbicara masalah kejahatan. Tadi contoh hukum coba yang minggu lalu kita bahas apa? Contoh pelanggaran hukum. Tadi kan saya minta Anda contoh pelanggaran HAM ya. Nah sekarang contoh pelanggaran hukum yang dibahas minggu lalu. Apakah hukum pidana atau hukum apa? Apa coba contohnya? Pembunuhan. Pembunuhan. Padahal barusan juga Anda yang bilang masuk ke dalam juga masalah pelanggaran HAM gitu kan. Artinya gitu ya, ketika ada pelanggaran hukum, ketika ada kejahatan hukum, apakah itu pelanggaran HAM atau bukan? Gak apa-apa, ini Izin. saya izinkan. Kalau seperti pembunuhan atau penganiayaan seperti itu, kalau menurut saya masuk ke dalam HAM karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga pada pasal 28A sudah diatur setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi apabila ada pembunuhan yang mana seseorang dibunuh oleh seseorang, maka yang membunuh itu telah melanggar hak dari orang yang dibunuhnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Pendapat saya. Oke, tanpa kita melihat sebuah aturan aja dulu ya, tanpa melihat sebuah pengaturan hukum. Secara prinsip aja ya. Kan Anda bilang ada pelanggaran hukum. Kan tentunya antara hukum dan HAM itu kan ini satu bab ya, dalam satu sistem, satu bab perkuliahan dan dalam negara pun kan ada Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya dalam hal ini, tentunya ada persamaan, ada perbedaan. Coba secara prinsip, ketika orang dibunuh, orang saling bunuh, apakah itu dilanggar HAM-nya? Dilanggar itu kan. Itu pelanggaran HAM. Artinya semua pelanggaran hukum, semua kejahatan hukum adalah kejahatan HAM. Itu secara prinsip dulu ya. Kita bicara masalah prinsip. Nanti kita bicara masalah penegakannya kan gitu ya. Makanya saya bilang minggu lalu kan kalau berbicara masalah tindakan hukum, berbicara masalah jenis-jenis hukum, berbicara hukum pidana saja itu kan ada berbagai macam jenis pidana kan. Ada KUHP misalnya, itu kan pidana khusus tentang pidana. Ada pidana khusus, itu pidana umum ya. Kalau KUHP itu kejahatan umum, kejahatan biasa. Tapi ada kejahatan korupsi misalnya, itu kan tindakan pidana. Itu kan nggak ada itu dalam KUHP, itu ada dalam Undang-Undang Tipikor. Bahkan punya lembaga sendiri yaitu KPK. Ya. Sama dengan Komnas HAM, dengan HAM juga kan. Ini kejahatan pidana, tapi kategorinya kejahatan HAM. Dalam ranah hukum tidak masuk ke kategori kejahatan hukum pidana umum gitu kan. Nah, kita nanti harus bisa membedakan hal ini gitu. Yang saya maksud adalah ini. Tapi secara prinsip apapun itu yang namanya kejahatan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bisa paham nggak sampai situ? Paham nggak? Jadi semua kejahatan itu pasti pelanggaran terhadap HAM ya. Walaupun nanti kategorinya ini kemana?
kalau kita sudah memilih penegakannya kan gitu. Jangankan misalnya berbicara masalah pelanggarannya, sanksi hukum misalnya. Ketika ada kejahatan maka yang dianggap salah akan dikenai sanksi. Contoh sanksi hukum itu apa? Orang jahat, orang salah itu akan disanksi, akan kena hukum. Contohnya apa? Coba sanksi hukuman. Penjara. Penjara, Pak. Penjara. Selain penjara, Hukuman mati. Denda, Pak. Denda. oke, kalau denda itu lebih administrasi. Katakanlah ada yang berat ya, ada penjara, ada hukuman Hukuman mati. Hukuman mati, Pak. Coba Anda mau milih mana? Mau di penjara atau mau dihukum mati? Kenapa Mau dia? dua-duanya, Pak. Mau di penjara atau mau dihukum mati? Itu kalau yang mau di penjara akan saya penjarakan besok gitu. Atau nanti siang saya jemput ke rumah Anda. Pak, saya mau di penjara. Oke, saya Anda penjarakan. Mau nggak di penjara? Ya, Tidak, Pak. Pak. Mau nggak dihukum mati? Tidak, Pak. Apa coba? Pak. Tidak mau di penjara. Kita kaitan lagi dengan HAM. Coba kalau kaitan dengan HAM apa? Penjara dan hukuman mati apa kaitannya? Ketika Anda di penjara emang hak Anda bebas nggak? Masih menjadi orang bebas nggak? Tidak, Pak. Jangankan penjara besi ya, penjara hati saja menyiksa diri kan gitu. Apalagi dikunci Anda di dalam penjara besi ya. Hati aja terpenjara itu orang menderita ya. Naudzubillah katanya ya, penderitaannya. Artinya dalam penjara itu adalah ya orang dilanggar, dibatasi haknya, direnggut haknya orang di penjara itu. Apalagi dihukum mati. Sudah jelas kan, karena hak yang paling utama dari manusia adalah hak hidup. Ya. Karena dengan hak hidup nanti akan bakal utama mendapatkan hak-hak yang lainnya. Makanya yang tadi saya bilang Sumanto itu tidak merenggut nyawa orang lain, dia sudah bangke dia makan tuh kan barang yang sudah nggak tahu nih. Makanya ini lebih kepada sebenarnya harusnya lebih kepada pencurian gitu kan. Kalau dari sisi hukum ya. Artinya jadi ketika ada orang di penjara, walaupun itu orang jahat, orang bersalah, dihukum mati secara prinsip juga dilanggar haknya. Tapi benar nggak kira-kira menurut logika hukum dan logika manusia kalau orang salah lalu dipenjara hukumannya? Lepas dari masalah tadi ya. Benar nggak secara prinsip lagi? Bayangkan kalau misalnya orang bersalah tapi nggak dihukum. Benar nggak itu? Adil tidak? Mana yang adil coba? Ada orang bersalah. Tidak. Ya makanya ya. Dalam hal jangankan dalam hal penegakan, dalam hal sanksi hukum saja itu orang dilanggar haknya ya. Jaksa, hakim, polisi sampai memenjarakan orang ya, sampai dihukum mati. Dia telah polisi telah melanggar ham orang karena telah memenjarakan bahkan telah mengeksekusi mati. Tetapi demi hukum lah, demi sebuah penegakan hukum, HAM bisa dikesampingkan ya. Jadi ada kalanya HAM juga bisa dikesampingkan. Jadi tidak semuanya misalnya orang salah, ada koruptor misalnya. Dia orang baik, dia orang soleh, dia politisi hebat. Saya cinta Pak Menteri misalnya. Anda pen berat Pak Batubara ya Menteri Sosial. Lalu dia terbukti misalnya korupsi dana bansos untuk COVID ya. Karena ada saking cinta ngepen sama Pak Batubara, Anda tolong jangan sampai dia dipenjarakan, kasihan dilanggar haknya gitu kan. Mau nggak seperti itu? Nah, sampai nangis Anda misalnya ke Pak Presiden. Saya meminta grasi amnesti kepada Presiden untuk membebaskan Julian Batubara, membebaskan siapa Benur itu yang Edi Prabowo misalnya ya. Karena dia tidak mau masa di penjara misalnya gitu. Jadi itu ya yang saya maksud tidak semua setiap pelanggaran hukum pasti pelanggaran HAM.
Bahkan sanksinya pun, sanksi hukuman adalah pelanggaran terhadap HAM. Tapi demi sebuah penegakan hukum, HAM bisa dikesampingkan ya. Nah sekarang HAM apa sih yang menjadi perbedaan? Berarti ini sekarang saya cari perbedaannya. Banyak orang membunuh. Penjahat, pembunuh, pencuri yang Anda sebutkan. Tapi kan tidak masuk ke kategori pelanggaran kejahatan HAM. Karena tidak diadili di pengadilan HAM. Berarti ada kasus yang diadili di pengadilan HAM itu, yang ditangani oleh Komnas HAM itu, kejahatan yang bagaimana? Pelanggaran HAM yang bagaimana? Apa sih bedanya antara pidana umum dengan pidana HAM? Walaupun prinsipnya sama, ya sama-sama pelanggaran HAM gitu kan. Tapi ini yang kok bisa beda? Kok ini mah nggak dibawa ke Komnas HAM ya? Kok ini mah hanya di pengadilan biasa, di pengadilan umum? Coba apa yang membedakan? Tadi juga ada sudah banyak nih pertanyaan mengenai beberapa kasus HAM ya. Kira-kira apa? Ada dua hal prinsip utama ya. Dari apanya dan kedua dari apanya. Kalau berbicara kejahatan pidana kan ada dua. Ada dua orang yang terlibat kurang lebih ya. Ada dua pelaku utama. Siapa pelakunya? Dalam setiap kejahatan HAM itu, dalam kejahatan itu kan ada dua pelaku biasanya apa? Siapa pelakunya? Pelaku utama, pemeran utama dalam sebuah aksi kejahatan itu apa? Siapa? Apa dan apa? Siapa dan siapa? Pelaku dan korban. Pelaku dan korban. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi perbedaan antara tindakan pidana umum dengan kejahatan HAM itu, dengan pidana khusus HAM itu dari pelaku dan korbannya. Yang pastinya sama ya. Syarat utamanya juga pelaku atau korbannya harus manusia ya. Karena kalau pelaku atau korbannya jurig misalnya ya, kunti, tahu jurig? Tahu kunti? Jadi bukan kejahatan terhadap HAM, kejahatan terhadap kunti, ya, terhadap jurig. Tapi ada orang yang milih mending jadi abdi kunti daripada ada sebuah cerita kan ya. Ada seorang penumpang naik beca. Tukang beca bingung. Karena si penumpang itu malah turun di tempat gelap di dekat makam. Pas mau bayar si perempuan kebetulan si penumpangnya itu. Pas mau bayar ke tukang beca malah bayar pakai daun, tahu daun ya. Nah, ada si mang beca teh mah cenah bayar teh ku daun, lain ku duit. Pas kebetulan di tempat gelap kan ya, di tempat serem gitu. Pas lihat ininya bolong apanya punggungnya perempuan itu. Ai hareupna geulis ari tukangnya bolong gitu kan. Oh, maneh teh kunti cenah. Dasar kunti cek si tukang beca teh. Jawab si perempuan itu teh si kunti teh, ya mending abdi kunti daripada maneh tukang beca. Jadi lebih berharga kunti daripada tukang beca ya. Tapi ini mohon maaf ya bukan menyinggung tukang beca. Apa coba pelakunya? Kalau pembunuhan biasa siapa pelakunya? Tadi juga ada pertanyaan ini yang Pembunuh. Ya. Pembunuhnya. Iya, pembunuhan siapa pelakunya? Pembunuhan umum, ada pidana umum misalnya. Si Ujang membunuh si Asep. Berarti si Ujang sebagai pelaku. Pembunuh kan? Dibawa ke polisi. Coba aja kalau Anda misalnya ada orang membunuh tetangga Anda misalnya ada, maaf misalnya ini.
ada orang katakanlah yang saya baru saya contohkan ya di depan umum ada orang yang berantem sampai ada yang terbunuh. 2 orang ya yang berantemnya misalnya. Bahkan telah merencanakan pembunuhan ya dari rumahnya diuntit sampai dia di mall dibawa langsung dihantam dibunuh. Kemana coba Anda melapor? Kira-kira kemana orang-orang di sana yang ketika mau melapor? Ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Kenapa tidak ke Komnas HAM? Kan itu pelanggaran terhadap HAM juga. Berarti itu kategorinya kejahatan pidana umum, pidana biasa, bukan kejahatan terhadap HAM dalam sisi hukum. Ya. Karena yang menjadi pelakunya adalah si Ujang, yang menjadi korbannya si Asep. Nah, ini ketika yang dilaporkan ke Komnas HAM, kira-kira kasus yang seperti apa? Karena tidak semua kasus hukum bisa dibawa ke Komnas HAM. Tadi kan sudah ada nih, coba Anda lihat tadi pertanyaan-pertanyaan yang Anda sebutkan. Barangkali kan bisa menjadi sumber inspirasi. Contoh di Indonesia ini ada kasus apa, kasus tentang apa. Tadi juga ada nih salah satu contohnya ya, di daerah mana misalnya apa gitu ya. Kira-kira siapa sih yang jadi pelaku dari kejahatan HAM itu? Contohnya coba contoh kejahatan HAM yang benar-benar HAM ini. Di luar tadi kan Anda banyak mengatakan ini kasusnya kasus pidana biasa sebenarnya ya. Tapi betul, saya tidak menyalahkan Anda menjawab misalnya pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan. Tapi itu kategorinya kejahatan biasa, itu kan kejahatan pidana biasa, pidana umum. Tapi ini yang kategorinya kejahatan HAM yang ditangani oleh Komnas HAM dan nanti pengadilan HAM. Ini juga ada nih contoh-contoh tadi yang Anda sebutkan. Ya di pertanyaan-pertanyaan yang tadi di 6 pertanyaan kan ada beberapa pertanyaan yang menyangkut HAM ya. Coba satu peristiwanya apa? Saya mau tadi Anda menyimak waktu diskusi. Saya hanya sendiri menyimak dari awal ya. Loh. Ini masih hadir, ini masih mau kuliah nggak? Tadi menyimak nggak pertanyaan-pertanyaannya? Masih. Ya tolong, tadi kan Anda sendiri yang berdiskusi. Saya hanya menanya ulang. Apa sih yang Anda diskusikan gitu? Saya menanyakan ulang, tadi ada pertanyaan mengenai HAM. Tinggal sebutkan. Ada KKB di Papua, Pak, tadi dibahas. Jadi dari 40 orang kurang ini 30 cuma Paramita yang tahu ya ada pertanyaan tentang KKB. Yang lainnya mendengar nggak tadi diskusinya? Ya, halo? Mendengar, Yang Pak. lainnya dengar nggak? Kenapa sulit sih Anda kalau saya ajak berdiskusi? Tolong ikhlasan hati saya dari awal pula ya. Coba apa perbedaan antara KKB Papua dan kasus kejahatan biasa? Dari pelaku dan korbannya. Ini saya bingung ya, ketika Anda bertanya ini. Dari segi jumlahnya, Pak. Ketika yang bertanya maupun yang menjawab ini paham nggak sih, sadar nggak sih pertanyaannya gitu ya? Sadar nggak sih jawabannya gitu? Kan saya hanya mengulang apa yang Anda diskusikan. Gitu. Ada beberapa hal yang menyentuh aspek yang saya maksud di bahasan ini. Oke, silakan yang bisa jawab tadi, Pramita. Ulangi. Apa perbedaannya? Dari segi jumlah korban dan pelaku, Pak, seperti KKB di Papua. Kemudian kasus KPK kemarin juga kalau tidak salah dilaporkan ke Komnas HAM, kasus anggota KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Oke, dari korbannya apa
Korbannya berapa? Lebih dari satu, Pak. Apa ya, banyak seperti Ya, itu. dari kurang korbannya lebih. banyak ya. Bisa komunitas, ya, kelompok, warga. Coba contoh korban komunitas nih dari korban. Beda kalau pidana umum kan korbannya perorangan ya. Orang dibunuh, orang dianiaya kan hanya 1 orang, 2 orang. Contoh selain KKB, coba contoh pelanggaran yang menyangkut korbannya banyak. Itu Pak, PKI. Kasus Trisakti, Pak. Kasus Trisakti itu apa? Korbannya siapa kira-kira? Kasus Trisakti, coba siapa yang Korbannya bisa jawab? pada para mahasiswa. Ya, para demonstran, katakanlah ya. Yang sebagian mahasiswa, sebagian besar mahasiswa. Ya. Kalau PKI itu apa? Bagaimana kasusnya? Yang membunuh. Ya maksudnya jelas, harus jelas ya. Apakah PKI-nya atau siapanya? Ini kan peristiwa 65. Yang menjadi korbannya siapa peristiwa 65? Ya sekitar Gestapo ya. Emang ada korban nggak di Gestapo itu, di peristiwa 60-65 itu? Di era Orde Lama sampai ke Orde Baru ya. Ada korban nggak di sana? Ada, Ya, Pak. korbannya siapa? Pahlawan revolusi, Pak. Oke, itu sudah jelas. Tapi yang berkaitan dengan HAM, karena kalau itu kan kalau kasusnya jenderal itu masuknya ke pengadilan militer ya. Ada Mahmilub dulu itu, Mahkamah Militer Luar Biasa. Nah sekarang yang berkaitan dengan hak HAM-nya, yang mengiringi kisah pilu di 65, kan bukan hanya pembunuhan 7 jenderal, tapi yang lainnya apa peristiwanya coba? Ada nggak sih pelanggaran lainnya di 65? Coba tadi siapa yang nyebut 65? Tadi yang menyebut PKI siapa? Tadi yang menyebutkan PKI siapa? Dia Saya bisa. Pak. Coba Aulia, apa yang dimaksud dengan kejahatan HAM di zaman PKI itu? Ada peristiwanya apa? Peristiwa PKI-nya apa? Ya gimana Pembunuhan. peristiwanya? Harus jelas. Oh iya, kan itu Pak, membunuh. Siapa yang Ada. membunuh dan siapa yang dibunuh? Tapi di luar 7 jenderal itu yang saya katakan itu bukan kejahatan HAM, yaitu sudah masuk ke mahkamah militer. Yang pembunuh yang lainnya ada nggak peristiwa? Kan bukan itunya yang dimaksud isu HAM-nya itu ya. Jadi yang menjadi isu HAM di PKI itu bukan isu pembunuhan 7 jenderalnya. Karena pelaku eksekutor maupun aktor-aktor sudah diadili ya kalau kasus pembunuhan 7 jenderal mah. Nah, saya kembali lagi mengingatkan ini masalah kejahatan yang melibatkan orang banyak ya. Korbannya banyak gitu ya. Tadi demonstrasi ya. Para demonstran di Trisakti betul. Tadi terus KKB. Izin menjawab Pak yang tadi yang PKI. Ya siapa? Pada tahun 65 tuh ada peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibatnya lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, dan lain-lain. Oke itu. Jadi korbannya yang Anda maksud adalah para keluarga atau para anggota yang diduga terlibat ke dalam Partai Komunis Indonesia. Yang Anda ketahui sejauh mana perkembangannya kasus itu? Pernah nyampe ke pengadilan HAM umum ataupun HAM di internasional? Oke, apa-apa, nggak seperti itu. Lalu siapa pelakunya coba? Pelaku, nah tadi kan korban ya. Sekarang pelakunya siapa? Tadi yang jawab itu Pramita ya. Bahwa korbannya harus banyak katanya ya.
Tadi yang bersangkutan komunitas, kelompok orang banyak. Sekarang pelakunya siapa? Pelaku yang dianggap sebagai telah melakukan kejahatan HAM. Ini kita sedang membahas perbedaan antara HAM dan pidana umum ya, dan pidana biasa, hukum biasa. Sekarang tadi pelakunya. Ini saya ngomong kayak sendiri ya, semuanya out of cam. Nggak tahu saya ini ngomong sama siapa. Oke, perbedaan pertama, kalau penegakan hukum HAM dan pidana umum itu dari korbannya, tadi Anda bilang sudah betul ya, banyak, komunitas, ya, kelompok. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, pelakunya. Coba dari kasus-kasus yang tadi disebutkan, siapa pelaku pelanggarnya? Kasus yang membantai KKB itu siapa? Mungkin nggak misalnya seorang perampok membantai KKB? Mungkin nggak preman pasar misalnya membantai anggota PKI? Ada preman jagoan di pasar misalnya. Siapa coba? Kalau tidak siapa? Coba Anda kalau baca kasus, baca berita, baca informasi, harus detail ya. Kalau misalnya pembunuhan terhadap, ada kasus berita misalnya, informasi, siapa pelaku pembunuhnya? Oh, si Ujang kalau misalnya. Oh, membunuh si Asep, dia teman misalnya. Kalau ada konflik, rebutan pacar misalnya gitu kan. Nah sekarang saya nanya seperti itu. Tadi kan ada korban KKB nih. Pelakunya anggota KKB sendiri, Pak. KKB itu pelaku atau korban? Pelaku. Korban. Pelaku, Pak. Oke, ada yang nggak apa-apa. Ada yang bidang pelaku, ada yang bilang korban. Bisa jadi dua-duanya. Tapi biar jelas dulu ya. Yang bilang korban dulu siapa coba? Nggak apa-apa. Yang bilang korban, KKB sebagai korban siapa? Saya, Pak. Ajizah. Sebagai korban ya. Iya. Siapa pelakunya coba? Pelaku yang dianggap melanggar HAM terhadap KKB siapa? Berarti dibagaimanakan KKB itu? Pelakunya itu dari militer yang Militer siapa? Sebutkan aja nggak apa-apa. misalkan dari Jangan tentara misalkan, atau jangan polisi yang misalkan, jangan pakai misalkan, ini peristiwa yang terjadi. Sebutkan aja nggak apa-apa. Militer mana yang melakukan? misalkan sorry Pak. Militer yang Militer mana mengatasi aja? kasus Militer mana? Siapa? Sebut aja militernya nggak apa-apa. Ini kan kita sedang kuliah, bukan sedang berandai-andai ya. militer pemerintah Pemerintahan mana? Amerika, Inggris. Indonesia, pemerintahan dari Kita Indonesia. sebetulnya TNI aja bilang ya. Kenapa Anda sulit menjawab itu? Ya. Tentara atau boleh misalnya ada, kalau memang ada polisi, boleh sebutnya polisi. Oke, itu ketika apa? Militer sebagai pelaku, berarti korbannya KKB ya. Ini kan bisa debatable ya, bisa perdebatan gitu ya. Terus kemudian yang menempatkan KKB sebagai pelaku coba siapa tadi? Saya, Pak. Rasya. Kalau gitu siapa korbannya? Anggota sipil di Papua. Siapa anggota sipil Papua itu? Sebutkan yang lebih Yang ini. kemarin ada korban guru. Ya siapa itu? Yang lebih umum, bahasanya bahasa umum aja.
KKB itu kan sekarang dianggap sebagai kelompok teroris ya, kelompok yang membuat takut. Siapa yang takut oleh KKB? Masyarakat yang di Papua, Pak. Ya udah, ya bilang aja masyarakat ya. Jadi korban adalah masyarakat, warga. Jadi bisa dua hal itu kan. Nanti kan kalau misalnya itu kejahatan HAM, nanti ada yang menyelidiki kasusnya, itu bisa aja KKB bisa sebagai korban, bisa sebagai pelaku. Jadi kalau begitu apa coba kesimpulannya? Pelaku dari kasus yang masuk ke ranah kategori pelanggaran HAM itu siapa? Oh, bingung lagi ya. Lah ini sudah jelas, contohnya sudah jelas. Saya itu tidak biasa, kalau tipe saya itu tidak biasa nyuapin kalau belajar itu. Saya ingin ya kita menggali gitu ya. Saya ngajak Anda berpikir, bukan hanya mengajak Anda mendengarkan. Bahkan saya hanya mengajak mengulang Anda untuk kembali berpikir ya. Dari apa yang tadi Anda bicarakan berulang-ulang kali saya tangkap, tinggal saya memberikan ingatan lagi kepada kalian gitu. Sekali lagi ya, perbedaan antara kasus yang menyangkut kejahatan HAM dan kejahatan pidana umum biasa. Dari korbannya adalah tadi komunitas ya, banyak. Nah sekarang yang saya akan pelakunya. Kalau nggak mau, saya tutup aja ini Zoom ya. Mencoba menjawab, Pak. Izin mencoba menjawab, Pak. Pelakunya itu yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari korbannya. Entah itu dari segi jumlah ataupun peralatan militer seperti itu. Ataupun kekuasaan yang dimiliki dari pelakunya tadi. Atau disebut juga apa itu? Kelompok yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan itu kan contoh lebih spesifik. Tapi kalau Anda menjawab bahasa umumnya apa? Ada perorangan, individu, ada apa? Kelompok. Jadi kan kelompok itu untuk masyarakat korban, itu kelompok. Ya. Tapi ini yang lebih formal. Kelompok yang lebih formal itu apa bahasanya? Organisasi. Organisasi yang memiliki kekuatan. Tadi Lembaga bukan? lembaga, Pemerintahan. lembaga boleh. Forum. Kalau forum kan hanya sebatas pertemuan tidak formal ya. TNI forum bukan? Polri itu bukan forum, tapi itu organisasi betul ya. Lembaga yang memiliki kekuatan. Atau institusi ya. Jadi bahasanya lebih aman lah kalau Anda nyebut organisasi kan. OSIS itu kan organisasi ya, mana mungkin misalnya OSIS punya kekuasaan untuk membantai orang kan gitu ya. Kalau Anda menyebutkan perbedaannya, kalau Anda sebutkan misalkan pemerintah, ini juga kan kurang baik juga ya. Masa menyebutkan pemerintah, masa menyebutkan TNI. Kalau berbicara pengertian ya, sebutkan misalnya perbedaan antara kejahatan HAM dan kejahatan umum. Pelakunya adalah kalau kejahatan HAM, TNI, Polri, atau pemerintah, atau penguasa, itu tidak bisa seperti itu. Kecuali kasusnya, pelaku kejahatan di Papua adalah anggota militer, TNI, Korps misalnya apa gitu ya, pasukan apa dan sebagainya kan gitu. Dulu ada pasukan yang didatangkan ke Timur Leste misalnya ya, untuk membuat sebuah agresi di Timur Leste dengan maksud untuk menjadikan Timur Leste sebagai apa? Bagian dari Indonesia, tapi tentara kita malah karena memang mereka tentara ya untuk mengamankan situasi, maka mereka terpaksa misalnya berbuat membunuh, ada aksi pembunuhan terhadap warga ataupun dengan tentara-tentara lain di Timur Leste kan sebagainya kan gitu. Ketika ke Papua juga sama kan gitu. Dengan maksud untuk mengamankan KKB, tapi karena memang KKB juga punya kelompok senjata, akhirnya melawan kan. Tentara juga ada baku tembak, ada seperti peperangan gitu kan. Kalau itu terbukti disengaja untuk membantai rakyat sipil gitu kan. Jadi itu ya, jadi jadi Anda mulai
Kan saya hanya mengulang ya, hanya mengulang apa yang Anda sebutkan, apa yang Anda diskusikan. Jadi tolong lebih konsentrasi lagi. Itu ya, jadi tentang ini waktu sudah habis? Masih ada waktu kan? Masih ada, Pak. Sekitar berapa menit lagi ya, bentar lagi. Tadi masalah G30, masih masalah PKI ya. Kalau misalnya tadi korbannya adalah anggota ex PKI yang dibunuh tanpa pengadilan oleh siapa juga nih? Pelaku yang diduga pelakunya siapa? Dulu yang mengamankan yang operasi pembebasan operasi yang mengamankan ataupun yang membantai para anggota PKI dulu siapa? Pelakunya siapa? Kira-kira yang punya senjata, siapa sih yang punya senjata di kita? TNI. Iya, tentara, ABRI ya. Bahkan kalau memang itu petunjuk perintah presiden misalnya ya, kan di bawahan presiden, bawahan kepala negara, tentara itu dulu tuh namanya ABRI. Dulu misalnya presidennya Soeharto menyuruh negara, berarti kan menyuruh tentara untuk membantu, tolong bantai aja nih orang-orang PKI misalnya. Sehingga semuanya yang terlibat dibantai, bisa dibawa kemana, dimusnahkan ya, ada pembunuhan massal. Kalau memang itu terbukti, berarti bisa aja seorang presiden dibawa ke pengadilan HAM ya. Bahkan bisa dibawa ke pengadilan HAM internasional, itu kalau bisa. Kalau itu ada bukti-bukti yang kuat. Nah, ketika kemarin kasus Habib Rizik, ya maaf, yang kilometer 60 yang di akhir tahun ya, ketika ada seorang pengawal Habib Rizik ya, di jalan tol, di mobil, dikejar oleh oknum polisi. Itu kan polisi mengejar jamaah pengajian misalnya. Lalu ditembak di tempat ya, saling kejar mengejar, ditembak secara brutal oleh polisi. Dibawa ke Komnas HAM ya, diselidiki oleh Komnas HAM. Karena itu dianggap sebagai kejahatan HAM. Dan ada hasilnya. Kata Komnas HAM, bayangkan ya, korbannya ada, faktanya ada, maka ada tim independen yang mengawal itu, bukan hanya Komnas HAM, karena di kita katanya hanya Komnas HAM yang berwenang. Dan ingat siapa itu Komnas HAM, sama siapa itu polisi, sama siapa itu KPK, yang menjadi anggota pimpinan KPK, yang menjadi pimpinan polisi, yang menjadi pimpinan Komnas HAM adalah mereka orang-orang yang hasil seleksi dari pemerintah ya, baik DPR maupun MPR. Apapun itu ya, mungkin karena dia dekat dengan pemerintah, bisa aja kan, dekat dengan presiden, dekat dengan DPR, sehingga dia bisa lolos dengan mudah untuk menjadi anggota Komnas HAM, anggota pimpinan polisi, ya, jadi Kapolri misalnya, jadi Kapolda, maupun anggota pimpinan KPK ya, yang semua juga itu anggota polisi semua kan ya, pimpinan KPK juga kan dari polisi semuanya. Dan Komnas HAM lah yang harusnya menegakkan hukum mengenai kasus itu. Dicarilah fakta-fakta oleh versi Komnas HAM ya. Ternyata hasil investigasi Komnas HAM, hasil penyelidikan Komnas HAM bahwa peristiwa penembakan jamaah Habib Rizik di kilometer 60 itu tidak masuk ke dalam kategori kejahatan HAM. Tidak masuk katanya, gitu kan. Karena hanyalah aksi perlawanan ya dari polisi untuk apa? Karena dianggap katanya si jamaah itu, si santri-santri yang hanya bocah-bocah masih kecil-kecil itu dianggap sebagai kelompok yang bersenjata, kelompok teroris katanya gitu kan. Itu hasilnya lapor ke presiden, ya udah presiden nerima aja, nggak ada masalah ternyata gitu ya. Itu kata versi Komnas HAM. Padahal dari investigasi korban, pelaku, saksi-saksi, ternyata memang itu kalau seandainya nih ya kita berspekulasi, ternyata memang itu sudah direncanakan ya. Rizik diintai misalnya dari mulai Mega Bendung, ada pengajian, diperintahkan mungkin oleh Kapolda, Kapolda oleh Kapolri, Kapolri oleh Presiden. Kalau itu terbukti ada misalnya gitu kan, bisa jadi itu sistematis.
bisa Kapoldanya, bisa Kapolrinya, mungkin bisa aja presiden yang telah terbukti melakukan upaya kejahatan HAM dengan menembak tanpa ampun para anggota pengajian Habib Rizik misalnya. Itu kalau terjadi seperti itu. Jadi kita kan tidak ada seperti itu ya. Sampai sekarang tadi Anda bilang 2019 banyak 2000 nggak ada kasus yang benar-benar bisa diadili di pengadilan HAM di kita ya. Padahal Komnas HAM telah ada mungkin sebelum KPK ya. Karena undang-undangnya kan lebih dulu. Kalau undang KPK kan tahun 2003. Sementara Komnas HAM tahun 2000-an. Tidak ada. Kasus PKI, kasus Timur Timur memang itu kan belum ada Komnas HAM. Karena kan tidak bisa hukum itu berlaku surut. Ya. Nggak ada sama sekali ya gitu. Bahkan di kita kan tidak pernah ada presiden yang diadili. Ya. Coba pernah nggak presiden yang diadili? Walaupun diduga misalnya diduga ada ya. Dulu ketika Soekarno dianggap mendukung komunis gitu kan. Mendukung PKI dan PKI telah melakukan aksi-aksi yang brutal gitu kan. Soeharto juga diduga banyak dugaannya terhadap beberapa korban peristiwa Tanjung Priuk ya dan lain sebagainya. Tapi kan tidak ada sampai ke ranah pengadilan kasus itunya. Nah, kalau berbicara masalah PKI ya yang sekarang kan seolah-olah PKI sebagai korban ya. Dia minta supaya negara bertanggung jawab atas banyaknya korban dari anggota yang diduga anggota PKI di setelah 65 ke sini, setelah peristiwa G30. Tapi kalau kita mau balikan lagi ke peristiwa di tahun 60 sampai 65 ketika PKI berkuasa, ingat PKI itu partai berkuasa ya, partai koalisi di era Orde Lama. Sama ketika sekarang Anda melihat misalnya Jokowi Ma'ruf Amin ya, ada partai PKB, ada partai Nasdem misalnya ya, atau sekarang kan hampir semua partai politik mendukung koalisi dengan Pak Jokowi dengan pemerintahan PDIP. Ya sama. Jadi porsinya dulu PKI itu partai yang seperti PKB, seperti Gerindra, mungkin banyak menteri-menteri dari PKI yang menjadi menteri, yang menjadi pejabat tinggi negara. Nah PKI juga sama, melakukan aksi-aksi pembunuhan massal karena mereka partai yang berkuasa kepada santri-santri di Jawa Tengah, Jawa Timur khususnya. Ya. Banyak korban PKI itu. Karena mereka merasa partai berkuasa di era 65. Makanya meletusnya G30 karena PKI telah berulah sendiri gitu kan. Telah melakukan aksi terlebih dahulu. Nah, peristiwa 65 ke sini setelah G30, setelah PKI lemah, itu aksi balasan dari yang dulunya dijolimi oleh PKI, sekarang balik akhirnya kan. Memang dibantu juga oleh aparat tentara ya, oleh dulu Sarwo Edi, mertuanya Pak SBY yang menjadi panglima pemimpin pembebasan operasi Seroja ya, apa namanya ya, kalau nggak salah. Pengejaran pada anggota-anggota yang PKI. Oke itu, jadi di kita memang sampai situ ya. Jadi negara kita dalam hal penegakan HAM memang belum ada kasus yang benar-benar bisa masuk ke Komnas HAM karena tadi mungkin karena ada campur tangan politik kekuasaan yang cukup besar juga. Ini pun mungkin terkait dengan budaya ya. Kalau di negara lain kalau ada presiden lengser, dijatuhkan, diadili, bahkan ada yang sampai divonis mati. Tidak melihat siapa, apakah itu mantan presiden, mantan terindah atau mantan terburuk gitu ya. Kalau sudah masuk ke pengadilan, adili saja. Banyak ya di Mesir, di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Amerika Latin banyak presiden yang telah dibunuh, dihukum mati maksudnya. Di kita kan tidak pernah ada. Karena di kita budaya kita juga ini terkait budaya ya. Kita memang mudah melupakan, mudah memaafkan. Oke lah, maafkan saja gitu kan. Presiden Soeharto banyak dosanya, ada dosanya, Soekarno ada dosanya, tapi juga banyak jasanya. Jadi itu kurang lebih ya mungkin yang menjadi tantangan terbesar kita. Selain tadi faktor-faktor politik kekuasaan yang masih mendominasi persoalan hukum di kita. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.